Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, mau tak sampaikan ini fakta, artinya pernah terjadi. Pada waktu itu tahun 2005, tepatnya di daerah Karanganyar. Di sana ada rumah tua, yang mana rumah tua itu lama tidak ditempati oleh yang punya. Kenapa? Yang punya telah meninggal dunia. Dulunya ditempatin seorang nenek dan cucunya. Karena nenek yang meninggal dunia, akhirnya cucunya ikut sama orang tuanya. Nah, itu adalah orang tua daripada teman saya. Teman saya mengatakan ke saya, karena dulu saya bekerja bersama di tempatnya yang cukup jauh dari tempat rumah saya, diberitahukan, ditawarin, Pak D, daripada pergi jauh-jauh, pulang jauh-jauh, di sana ada rumah punya orang tuanya. Tapi rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Nah, kenapa orang pada takut? Pertama, ditempati dikontrak oleh suami istri. Dikontrak sudah dibayar setahun, ternyata baru beberapa hari, belum genap sebulan, dia nggak betah. Kenapa nggak betah? Karena sering melihat penampakan makhluk halus. Nah, di sana ganti lagi yang kontrak. Begitu pula ada kejadian sampai kurang lebih 3-4 orang keluarga. Dan sebelum saya tempati, dikontrak dikos oleh anak sekolah rombongan, karena memang rumahnya gede. Nah, di sana baru seminggu anak kos itu di suatu malam mendengar panci yang ditembok di dapur pada bergeser, bubar langsung, lari, wah ketakutan. Nah, karena kejadian-kejadian aneh ini, akhirnya masyarakat di sana mengetahui. Setelah mengetahui, itulah disebut sebagai rumah yang dihuni oleh makhluk halus. Bukan hantu, tapi makhluk halus kalau saya mengatakan seperti itu. Walaupun seperti itu, karena tempat tinggal saya jauh, akhirnya saya mau tempat di sana. Nah, setelah saya masuk mulai ke sana, ternyata benar tempatnya kotor sekali. Di depan rumahnya, di depan pintunya itu ada bekas-bekas sesaji, ada bekas kelapa muda, ada bekas kembang-kembang yang sudah kering. Nah, akhirnya saya ke sana dengan teman saya, namanya Maslam, tetangga saya, untuk membersihkan rumahnya karena mau ditempati. Nah, di sana teman saya tanya, Mas, mau nginep atau mau pulang? Karena tempatnya jauh, mau nginep saja. Nah, berhubung karena mau nginep, akhirnya saya lapor ke RT. Waktu itu menjelang zuhur, saya lapor ke rumahnya Pak RT. Teman saya itu membersihkan ruangan-ruangannya. Nah, setelah saya pulang dari tempatnya Pak RT melapor bahwasanya nanti malam akan ada orang yang menginap, yaitu saya dan teman saya. Saya pulang, teman saya di luar nggak mau masuk. Nah, orangnya pucat banget, ketakutan. Saya tanyakan, kenapa Mas? Di luar aja. Enggak Mas, pokoknya saya ingin pulang. Pokoknya sekarang juga saya mau pulang. Nggak mau nginep. Nah, kenapa? Coba jelaskan kenapa. Kok tadi bilang mau nginep, kok sekarang bilang nggak mau nginep, mau pulang aja? Enggak. Coba jelaskan mana? Begini, tadi jenengan kan berangkat ke
ke temannya Pak RT mau melapor. Iya. Ternyata di dalam tuh ada jenengan yang memberitahukan untuk membersihkan ruang ini, membersihkan ruangan di sini, persis jenengan. Maka dari itu saya ingat, karena ingat saya sedang ke Pak RT, dia akhirnya apa? Ketakutan. Sampai sapu yang mau bersihkan masih dipegangin karena ketakutan itu. Nah, akhirnya dia nggak mau nginap. Nah, berikutnya lagi, terinformasi rumah itu dulu depannya kan jalan raya nih. Ada orang turun dari angkot, turun dari angkot, langsung mati, meninggal dunia. Nah, di situ juga tersebar. Akhirnya semakin hari, masyarakat di sana mengatakan bahwasanya rumah itu rumah hantu. Tapi menurut saya bukan hantu, itu makhluk halus. Hantu kan menakutkan. Nah, suatu saat di malam hari, saya melihat di luar itu ada batas ventilasi. Rumahnya dua besar, ada ganggongan bahasa Jawanya, tengah-tengahnya di ventilasinya itu. Saya ngelihat di luar, kok ada orang lewat. Akhirnya Pak, malam-malam saya keluar. Nah, saya keluar, saya samperin samping rumah itu, ternyata di situ, masya Allah, ada seorang nenek bersih putih, pakai baju biasa. Nih, bulu kuduku ingat jadi merinding. Nah, di sini saya tanya, Mbah, seknopo ajeng nopo dalu-dalu, Mbah lagi apa? Jenengan saking pundi? Panjenengan Mbah itu dari mana? Dia nggak mau jawab, tapi matanya pelorong liatin saya. Akhirnya saya tanyanya semakin keras, Mbah, seknopo ajeng nopo saking pundi? Hanya satu kata jawabannya. Saya mendengar langsung. Jawabannya melinjuk, hilang langsung orang itu. Ini langsung teringat jadi bulu kudu merinding. Nah, di situ besoknya saya lihat ternyata ada pohon melinjo. Jadi saya berpikir jangan-jangan makhluk halus ini bertempat tinggal di pohon melinjo. Besoknya lagi menjelang subuh nih, belum azan subuh, saya udah bangun. Setelah saya bangun, saya buka pintu. Ternyata si mbah tua tadi sudah di teras. Akhirnya karena di dalam ruangan saya itu ada pisang goreng, dulu masih ingat saya. Tak tawarin, Mbah, monggo sarapan pisang goreng. Matur nuwun Gus, terima kasih Gus. Hilang. Nah, disinilah saya mulai ada keyakinan bahwasanya lingkungan rumah itu memang ada makhluk halusnya lah. Bukan hanya itu, ini cerita lagi anak, masih dalam satu lokasi. Pada saat itu siang bolong, di hari siang bolong, ada pemungut rongsok buka pintu gerbang, pintu pagar, masuk ke halaman. Dia bermaksud untuk mengambil rongsok, bekas-bekas, kaleng bekas, botol bekas. Nah, baru mengambil 1-2 pungutan, dia langsung lari. Nah, nggak tahu ada apa kok bisa langsung lari. Ternyata di sana ngomong sama temennya, melihat bayangan makhluk itu. Akhirnya tersiar sama teman-temannya. Kejadian lagi, dulu saya pernah ke Jakarta pulang. Di Karanganyar saya naik ojek, bermaksud mau ke rumah itu. Ngasih malam ojeknya, ya, karena dari Jakarta sore sama sana menjelang pagi. Tukang ojek nganterin saya. Setelah sampai di depan pintu gerbang, tukang ojeknya langsung balik, padahal belum tak bayar, langsung ketakutan.
Saya bilang, mas belum bayar, boten, langsung takut. Itu seperti itu. Nah, di sana ternyata oleh tukang ojek sudah dikenal rumah itu rumah berpenghuni hantu. Anggapnya seperti itu. Jadi besoknya lagi saya samperin tukang ojeknya ke Karanganyar, ke pangkalan ojek. Mas, kenapa saya belum bayar? Boten pak, boten. Ternyata sudah beberapa kejadian tukang ojek ngantar orang ke situ, hilang orangnya. Jadi mereka akhirnya berpikiran bahwanya rumah itu benar-benar rumah hantu atau rumah yang dihuni oleh makhluk halus. Jadi kejadian demi kejadian orang-orang di sana akhirnya takut mendekat ke rumah itu. Jangankan menempati, mendekat saja takut. Rumahnya itu berseberangan dengan kuburan Cina atau bong Cina. Orang-orang di sana, pemuda-pemuda di sana lebih berani main gitar begadang di makam Cina, di kuburan Cina. Kalau disuruh ajak ke tempat yang saya tempat ini, rumah itu, mereka enggak, boten pak, enggak mau pak, takut, wedi. Itu seperti itu. Jadi kejadian-kejadian ini terus-terusan. Lagi di depan rumah itu banyak buah jambu, buah jeruk. Di sana tidak ada satupun yang berani ngambil, sehingga buah-buah itu sampai jatuh yang nggak ada manfaatnya. Akhirnya saya sampaikan kepada masyarakat di sana, silahkan diambil, nggak apa-apa. Benar pak, betul nopo, benar pak, tungguin, nggak apa-apa. Akhirnya berani mengambil. Sejak ditempatin saya, akhirnya mereka orang berani menyampaikan. Pernah lagi, pada saat itu saya hendak pergi ke Kebumen. Saya nitip pesan sama tetangganya. Ada tetangganya ibu-ibu. Bu, barangkali nanti ada tamu mencari saya, tolong sampaikan saya sedang pergi ke Kebumen. Suruh titip pesan aja, kira-kira ada pesan apa. Ternyata benar. Saya pergi, ada tamu pakai mobil masuk ke halaman rumah karena memang pintu gerbangnya tidak dikunci. Nah, di situ tamu itu lama. Karena tamunya itu lama, sehingga tetangga saya curiga. Orangnya yang bertempat di situ sedang pergi, kok tamunya lama. Akhirnya tamunya disamperin sama tetangga saya. Pak, singgah de griyo sekesah. Artinya yang tempat tinggal yang lagi nempan itu lagi pergi, yaitu saya. Dijawab oleh tamu itu, boten, tidak, wonten tiangipun, ada orangnya di dalam. Malah pun ngobrol. Tamu itu menurut tetangga saya sudah ngobrol dengan saya. Akhirnya dijelaskan sama tetangga saya bahwasanya Pak Romo Begawan itu sedang pergi, pamit, jadi nggak mungkin ada. Coba diperhatikan. Oh iya ya, tadi pintunya dibuka, sekarang tertutup. Coba dibuka, ternyata pintunya tertutup. Tapi tadi si tamu itu merasa pintunya dibuka dan ketemu dengan saya dan sampai ngobrol. Itu kejadiannya juga akhirnya tersiar. Bahkan waktu itu sempat saya ditanyakan, di rumah kok ada saya, tetapi tetangga saya bilang enggak, ternyata benar-benar tidak ada saya. Itu adalah adalah makhluk halus yang menyerupai saya. Itu begitu. Cerita lain lagi, masih dalam satu rumah itu. Jadi rumah itu benar-benar kejadian, ini fakta. Teman saya seorang kades, seorang kades datang nemuin saya, bermaksud bertamu nemuin saya. Kejadian sama seperti tadi tamu saya. Saya sedang pergi, ternyata si kades itu merasa saya ada di situ, bahkan diajak ngobrol, ditamperin sama tetangga saya, jawabannya sama. Bahkan si kades tadi mengatakan saya ada pakai celana pendek, padahal saya tidak pernah nemuin tamu menggunakan celana pendek. Setelah disampaikan bahwa saya sedang pergi, benar langsung Pak Kadesnya kabur. Itu
Begini lur, di Sangme itu kejadian aneh lagi, masih ada lagi. Di depan rumahnya itu ada batu yang lebar. Di atasnya itu pohon-pohon. Logikanya itu pasti kena sampah, tapi ternyata batu itu selalu bersih, tidak pernah kotor oleh sampah. Itu seperti itu. Nah, kenapa? Itulah sangat mungkin oleh makhluk halus. Karena pada suatu waktu di tempat itu waktunya adalah menjelang maghrib, dan di bawahnya itu curam yang ada alennya. Jadi saya kalau ngambil wudhu, mandi itu di bawah. Waktu maghrib menjelang maghrib itu saya berwudhu di bawah, naik ke atas, naik ke rumah. Tapi di halaman rumah itu tadi, di jalan yang masuk ke halaman rumah, saya dipagangin, di stop sama seorang perempuan. Nah, orang perempuan itu bermata tajam. Jadi ingat lagi. Jadi dia itu ngadangin saya lewat. Saya lewat ke kiri, dia ke kanan, ikut ke kiri. Ke kanan, dia ke kanan. Enggak berbicara. Akhirnya saya ngomong, kalau nih bulu kuduku merinding lagi nih, karena waktu saya persis lihat. Kalau Anda menghalang-halangi saya, akan tak lawan semuanya. Setelah itu sekejap hilang. Itu begitu. Jadi kejadian rumah yang dihuni oleh makhluk halus itu ini nyata adanya. Bukan itu lagi, masih banyak kejadian-kejadian lain lagi yang orang di sana langsung menengarai bahwasanya rumah itu adalah rumah yang dihuni oleh makhluk halus. Dan di sana setelah rumah itu tak tempatin, baru-baru ada orang yang mau datang dan baru main ke rumahnya. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun ditinggal meninggal oleh sang nenek yang punya sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an ditempati kurang lebih tahun 2000-an, tapi sudah bersilih berganti beberapa orang. Dan saya di sana nempati tahun 2005, sekitar tahun 2005. Saya pun tidak lama, karena saya itu setelah itu kerjanya pindah di tempat yang lain lagi. Itu lur, besok Pak berikan informasi ada makhluk halus. Nah, di sini mengetahui makhluk halus tidak dengan persyaratan. Ini fakta. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita manusia untuk melihat makhluk halus, maka Allah akan menampakkan, memperlihatkan. Jadi tidak ada istilah sesaji tirakat untuk melihat makhluk halus. Tetapi kalau Allah sudah mengizinkan kita bisa melihat makhluk halus, akan ditampakkanlah makhluk halus tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.